Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan subbab tentang sel di kelas 11 MIPA, yaitu tentang komponen kimiawi sel pada makhluk hidup. Sel tersusun atas berbagai macam molekul penyusunnya, diantaranya karbohidrat, lemak atau lipid, protein, asam lemak, dan molekul-molekul yang lainnya. Karbohidrat itu dibagi atas 3 bagian, yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida. Monosakarida terbagi atas 3, yaitu triosa, pentosa, heksosa. Disakarida terbagi 2, yaitu sukrosa, laktosa. Polisakarida itu ada homopolisakarida dan heteropolisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang namanya ditentukan oleh jumlah atom C, yaitu atom karbon pada molekulnya. Contohnya yaitu triosa, pentosa, dan heksosa. Sedangkan disakarida dengan rumus CnH2ON-1, di mana disakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis akan menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama atau berbeda. Contohnya gula tebu atau sukrosa, kemudian gula susu atau laktosa, polisakarida dengan rumus C6H10O5. Ada 2 macam polisakarida, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida antara lain zat pati atau amilum, merupakan hasil fotosintesis dari tumbuhan. Glikogen, yaitu yang terdapat di dalam sel hati dan sel otot hewan. Inulin, yaitu yang terdapat pada sel akar tumbuhan tertentu sebagai cadangan makanannya. Lignin, terdapat pada sel pembuluh xilem pada tumbuhan. Selulosa, terdapat pada dinding sel tumbuhan tingkat tinggi. Dia juga berfungsi sebagai pelindung sel. Sedangkan heteropolisakarida terdiri dari 2, yaitu kitin, terdapat pada kulit arthropoda, misalnya jangkrik, kumbang, dan belalang. Kemudian juga ada heparin, terdapat di dalam sel hati, sel paru-paru, dan sel dinding arteri sebagai zat antikoagulasi, yaitu anti pembekuan darah pada hewan. Selain tadi yang Bapak sampaikan, molekul karbohidrat penyusun sel makhluk hidup, ada juga molekul yang kedua penyusun sel makhluk hidup, itu adalah lemak atau lipid, yang terbagi atas lemak sederhana, lemak gabungan, dan lemak turunan, di mana lemak sederhana terbagi 2, ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh.
Sedangkan lemak gabungan terbagi 4, ada fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, karotenoid. Lemak sederhana dibangun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak, makanya disebut trigliserida, yang terdiri atas asam lemak jenuh, di mana rantai hidrokarbonnya mempunyai atom H maksimal, misalnya atom stearat dan asam palmitat. Sedangkan asam lemak tak jenuh, jumlah atom H pada rantai hidrokarbon belum maksimal. Contohnya asam oleat dan linoleat. Lemak gabungan merupakan ester asam lemak yang jika dihidrolisis menghasilkan asam lemak, alkohol, dan zat-zat lainnya. Contohnya fosfolipid, di mana lipid yang mengandung gugus ester fosfat. Ada juga dari kelompok glikolipid, di mana lipid yang mengandung molekul karbohidrat. Jadi gabungan karbohidrat dan lipid. Kemudian ada lipoprotein, merupakan lipid yang mengandung protein. Kemudian karotenoid merupakan lipid gabungan berpigmen yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Turunan lemak apa saja? Turunan lemak salah satunya steroid, yang merupakan senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon berbentuk cincin atau siklik. Steroid terdapat pada protoplasma sel hewan, juga pada manusia. Penyusun molekul senyawa kimiawi di dalam sel yang ketiga yaitu adalah protein. Protein merupakan senyawa kimiawi yang sangat kompleks. Protein mempunyai 2 peran utama, yaitu peran katalitik dan peran mekanik. Bisa kalian lihat di sini rumus senyawa molekul seperti ini, di mana ada gugus karboksil yaitu COOH, terdiri dari unsur karbon, 2 oksigen dan 1 hidrogen. Kemudian ada gugus amino yaitu NH2, 1 molekul nitrogen dan 2 molekul hidrogen. Dan ada molekul variasi pada berbagai asam amino lainnya yang terikat pada senyawa protein tersebut. Protein terbagi atas protein sederhana dan protein gabungan, di mana protein sederhana bisa kita lihat berupa albumin pada telur ayam dan juga globulin. Sedangkan protein gabungan terdiri dari contohnya glikoprotein, di mana gabungan dari protein dengan karbohidrat. Kemudian ada nukleoprotein, gabungan protein dengan asam nukleat. Ada lipoprotein, gabungan protein dan lipid. Ada juga kromoprotein, yaitu gabungan protein dan bahan zat warna, antara lain hemoglobin dan hemosianin. Molekul yang keempat, penyusun kimiawi pada senyawa sel, yaitu asam nukleat. Kita mengenal ada 2 asam nukleat, yaitu asam ribonukleat atau RNA, ribonucleic acid,
dan asam deoksiribonukleat atau DNA, deoksiribonucleic acid, di mana dari kedua asam nukleat ini terbagi atas dua senyawa basa, yaitu basa purin dan basa pirimidin, di mana basa purin berupa senyawa adenin dan senyawa guanin, sedangkan pada basa pirimidin itu ada tiga, ada senyawa sitosin, senyawa timin, dan juga senyawa urasil. Perbandingan molekul deoksiribonucleic acid dan ribonucleic acid antara lain di mana DNA memiliki rantai nukleid double helix, sedangkan pada RNA single strain, jadi hanya satu rantai. Bentuknya pendek, pada DNA bentuknya panjang. Kemudian pada DNA mengandung asam fosfat yang menghubungkan gula yang satu dengan gula yang lainnya, sedangkan pada RNA mengandung asam fosfat yang menghubungkan gula yang satu dengan gula yang lainnya. Pada DNA juga mengandung gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA hanya mengandung gula ribosa. Pada DNA, basa nitrogen purinnya terdiri adenin dan guanin, pirimidinnya timin dan sitosin, sedangkan pada RNA basa nitrogennya purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya berbeda, yaitu urasil dan sitosin. Begitu juga pada DNA, materi genetik berperan membawa informasi genetik, sedangkan pada RNA berperan hanya dalam sintesis protein. Pada DNA terdapat kromosom, nukleoplasma, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA hanya terdapat pada nukleolus, nukleoplasma, dan sitoplasma. Itu perbandingan keberadaan molekul DNA dan RNA di dalam sel makhluk hidup. Demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait susunan senyawa-senyawa yang menyusun secara kimiawi pada sel makhluk hidup. Selain itu juga ada senyawa yang lainnya, yaitu air dan sebagainya, termasuk unsur-unsur mineral yang lainnya. Terima kasih. Salam biologi, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dan keselamatan diri kita. Jika terpaksa keluar rumah, lakukan protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker penutup hidung dan mulut. Jangan lupa cuci tangan pakai antiseptik atau hand sanitizer dan setelahkan ruang terbuka dengan disinfektan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.